Halo keluarga online, welcome back to Nawari Family. Gimana nih kabarnya keluarga online? Baik-baik aja kan? Di sini Nina mendoakan agar keluarga online selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang banyak, kesehatan yang baik, serta keselamatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Amin. Keluarga online, kali ini aku mau berbicara dengan bahasa Indonesia aja. Dan sebelumnya mohon maaf kalau mungkin ada sedikit suara-suara yang bocor karena sedang berada di alam terbuka, tepatnya ada di depan rumah, dan ya mungkin agak sedikit berisik ya, mohon maklum. Tapi Nina bener-bener pengen ngobrol di sini. Semoga aja bisa menjadi manfaat dan menjadi inspirasi untuk keluarga online, because it's very happening to me dan baru aja kejadian di dalam hidup aku. Dan ini ya ngobrol-ngobrol aja ya, kayak chit chat gitu. Nah, untuk yang mau aku obrolin itu sebenarnya konteks utamanya mengenai kesehatan dan pola hidup. Cuma mungkin nanti bakal mengarah ke yang lain-lainnya juga. So, stay tune dan dengerin sampai habis ya. Nah, untuk yang pertama itu aku ingin membicarakan mengenai pola hidup aku dan kesehatan. Kita tarik mundur terlebih dahulu. Jadi sebenarnya aku tuh sudah memulai belajar untuk merapikan lifestyle aku itu sejak 2022, yang dimulai aku dengan olahraga lari seminggu kurang lebih 3-4 kali, dan pada akhirnya hingga saat ini itu aku seminggu 3-4 kali itu ada lari dan nge-gym dengan durasi olahraga itu 50 menit lebih sampai 1 jaman. Nah, selain itu aku juga mencoba untuk memilih asupan yang masuk ke dalam tubuh aku, seperti misalnya tiap pagi itu aku makannya telur rebus 2, telur ayam kampung. Terus habis itu sehari sekali itu aku selalu membawa jus sayuran. Jadi aku seneng banget jus sayuran, kayak wortel dicampur nanas, terus habis itu pakcoy dicampur yang lain, pokoknya sayur-sayuran. Dan itu memang sudah berjalan 1 tahun lebih. Dan puncaknya adalah di tahun 2024 ini, yang dimana dari Januari itu memang aku sedang ada acara, sedang ada kegiatan pergi ke luar negeri untuk melaksanakan umroh. Terus habis itu dari situ aku masih tetap olahraga dari Januari sampai sekarang, yang walaupun intensitasnya tidak banyak, mungkin seminggu 2-4 kali. Namun untuk pola makan aku itu agak sedikit berantakan. Jadi untuk yang biasanya aku ngejus sehari itu sekali, jadi mungkin sekarang itu seminggu belum tentu 1-2 kali. Terus habis itu aku tidur itu selalu malam, bangunnya pagi. Terus habis itu dengan kegiatan yang agak cukup padat, karena selain aku bekerja di kantoran, aku juga mempunyai bisnis di bidang kuliner yang biasanya aku laksanakan di weekend. Jadi hampir setiap hari aku bekerja. Terus habis itu untuk masalah kesehatan yang aku alamin, yang bener-bener bikin aku pingin cerita ke keluarga online, itu baru terjadi di saat bulan puasa ini. Dan aku juga menyadari kalau pola makan aku itu
tidak sehat. Walaupun dengan aku sudah mengimbangi waktu puasa tetap olahraga, tetap lari, tetap nge-gym, tapi itu tidak cukup untuk membuat tubuh kita itu benar-benar sehat gitu. Nah, di bulan puasa itu kan kita makan cuma waktu sahur dan buka ya, keluarga online. Itu aku sahur dan bukanya tuh hampir setiap hari itu goreng-gorengan. Sekarang sudah minggu kedua berjalan bulan puasa, dan di 2 minggu itu juga hampir setiap hari aku makannya goreng-gorengan. Kayak contohnya itu ayam goreng pakai tepung, terus habis itu ikan goreng juga, pokoknya semuanya digoreng-goreng. Terus habis itu badan aku tuh merespon di minggu pertama puasa minggu lalu di hari Sabtu. Nah, di minggu pertama itu juga aku juga tes check up di K24 yang meliputi kolesterol, asam urat, terus habis itu gula darah dan tensi, yang dimana semua itu tuh baik kecuali kolesterolku yang mencapai angka 205. Kolesterolnya 205, asam uratnya 4, gula darahnya waktu puasa itu 78, tensinya itu 109. Terus habis itu di hari Sabtu, di minggu pertama puasa itu aku kan bekerja di hari Sabtu, dan ketika jam udah pukul 9 itu tiba-tiba itu badanku tuh ngerasa gak enak badan. Yang awalnya itu gejalanya tuh mata aku sakit, yang aku pikir silinder aku kambuh, karena memang aku kan basicnya menggunakan kacamata dan memiliki silinder dan minus. Untuk yang silinder yang aku miliki itu biasanya tuh kalau misalnya jarang pakai kacamata atau terlalu terkena cahaya yang sangat terang terus menerus, itu biasanya matanya tuh nyeri dan pusing. Jadi aku mikirnya, oh mungkin ini karena silinderku. Terus habis itu yang kedua, setelah mata itu sakit, bersamaan itu hidung dan telinga yang sakit. Pokoknya ngerasanya nyeri aja kayak gitu, nyeri. Terus tenggorokan aku itu tercekat gitu loh, seperti kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu, tercekat banget, rasanya nggak enak, yang bikin dada aku untuk bernafas itu juga berat. Dan itu sudah berlangsung kurang lebih 10-15 menit. Jadi sepanjang itu aku susah untuk bernafas dan juga bikin panik kan. Tapi aku kayak sudah menyadari, oh ini mungkin memang karena polaku tidak sehat, dan apa mungkin ya apa yang aku alamin waktu itu di hari Sabtu itu adalah serangan jantung ringan, karena memang pernafasannya itu berat untuk bernafas. Tapi buruknya aku adalah aku melakukan pengabaian. Aku tidak mencoba untuk ke rumah sakit setelah itu, dan di hari Minggu pun aku juga beraktivitas, berjualan gitu. Dan di hari Senin dan Selasa minggu ini, minggu kedua puasa, sakit itu terjadi lagi, tapi dengan kasus yang berbeda. Jadi di hari Senin itu pagi jam 9 sampai jam 12 itu mataku tuh sakit, hanya mata aja. Jadi sakitnya tuh seperti pusing gitu. Oh, terus aku mikir, oh mungkin ini karena silinder. Dan waktu itu aku memang mungkin mau pergi ke dokter ya untuk mengecek mata, cuma belum sempat lagi. Di hari Selasa, satu hari setelahnya, itu jam 9 sampai hampir jam 2, itu aku juga ngerasain mataku sakit, pusing, tapi ditambah dengan leher aku tuh agak sedikit kurang nyaman, agak cengeng gitu. Nah dari situ aku udah mikir, oh ini bukan silinder aku, karena
selama ketika pusing mata aku selalu menggunakan kacamata dan itu sama sekali tidak mereda. Pusingnya tuh tidak mereda, hanya mereda tuh ketika siang menjelang ke sore. Pagi itu pusing banget gitu kan. Terus habis itu ketika pulang kerja di hari Selasa itu akhirnya aku mencoba pergi ke K24 untuk mencoba check up lagi, mulai dari kolesterol dan lain-lainnya, dan hasilnya sangat mengejutkan. Untuk kolesterolku itu tuh mencapai angka 261, yang dimana batasnya itu 200. Terus habis itu asam uratku naik menjadi 5,8, gula darahku itu juga naik sedikit, itu menjadi 86. Terus yang paling aku kaget adalah tensi itu sebenarnya tuh aku cenderung kerendah. Kenapa aku bisa tahu cenderung kerendah? Karena Nina itu memang aktif untuk melakukan donor darah setiap 2 bulan sekali, dan biasanya ketika aku datang ke PMI itu nggak bisa langsung donor. Biasanya aku baru bisa donor tuh setelah 2-3 kali kedatangan ke PMI karena tensinya selalu rendah gitu. Terus aku kaget karena tensi aku tinggi, nilainya sampai 131, cukup tinggi kan untuk aku yang biasanya rendah. Terus kaget dong, pasti kaget karena ya sudah menjadi rahasia umum kalau misalnya kolesterol itu tuh menimbulkan banyak sumber penyakit berdatangan, kayak contohnya serangan jantung, stroke, dan pokoknya penyakit-penyakit yang mengerikan seperti itu. Dan sedangkan aku masih muda, masih 27 tahun gitu. Terus ya aku coba untuk konsultasi ke apotekernya, saya harus bagaimana. Terus habis itu dijawab sama apoteker kalau misalnya harus menjaga pola makan, jangan makan goreng-gorengan. Terus habis itu menghindari juga tumis-tumisan terlebih dahulu kurang lebih seminggu, dan minum omega 3 salmon. Jadi akhirnya aku membeli multivitamin di apotek. Terus habis itu setelah aku mencoba untuk mengubah, padahal itu aku check up itu hari Selasa, di hari Rabunya itu aku sahur menggunakan telur, nggak pakai nasi, terus minum vitamin. Di hari Rabu itu badanku bener-bener fit, jadi kayak lapar enggak dan bener-bener berenergi. Jadi kayak aku mulai berpikir kalau oh memang badanku tuh sangat amat merespon sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Kalau kebanyakan kayak gitu, kayak misalnya terlalu sering makan yang gak baik, goreng-gorengan dan lain-lain seperti itu. Dari sisi kesehatan, kalau makan terus-menerus yang gak baik juga gak baik untuk tubuh. Tapi kita juga boleh memberikan sedikit reward untuk diri kita, paling enggak misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali makan bakso lah, atau makan ayam goreng atau apa, itu boleh. Cuma kita harus memang mengerti batasan kita. Terus obrolan ini bakal mengarah ke bisnis Nina juga. Jadi di sini ini apa ya? Jadi di sini Nina ngobrol itu random gitu ya. Nah, kalau untuk yang mengenai bisnis, terus kan aku juga berpikir kan kalau di zaman modern saat ini pilihan makanan kita itu sangat amat beragam, kayak misalkan junk food dan lain-lain. Dan itu kenapa banyak muda-mudi seperti aku itu memiliki kesehatan yang kurang baik.
karena saking banyaknya pilihan dan yang ditawarkan itu kebanyakan junk food, jadi ya udah, dan jarang juga olahraga ya, jadi mungkin banyak orang memiliki kemungkinan memiliki penyakit-penyakit itu. Dari keresahan yang aku pikirkan tadi membawaku ke bisnis yang sedang aku jalanin saat ini. Memang Nina itu kan punya bisnis memang udah dari tahun lalu, dan itu bisnisnya itu mengenai kimbab, yang dimana aku pingin banget memiliki bisnis yang di tengah bisnis kuliner yang menawarkan junk food ataupun makanan yang lainnya. Aku ingin memberikan pilihan bahwa ada sedikit makanan, beberapa makanan yang itu cukup baik untuk tubuh yang bisa kita beli di luar selain kita memasak sendiri. Tapi ya walaupun belum 100% ideal sehat, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ini menjadi tantangan yang sangat amat besar untukku, karena untuk meninggalkan 100% tidak sehat itu juga susah, karena target pasarnya juga belum banyak. Di samping itu idealismeku untuk ayo aku tuh mau mencoba membuat makanan yang sehat, ayo gimana caranya, itu memutar otaknya tuh juga sangat amat berat gitu loh. Kita harus membuat inovasi yang seperti apa itu yang cocok untuk lidah masyarakat Indonesia, itu tantangannya besar sekali gitu. Nah, dengan konsep yang aku usung itu makanan Korea, awalnya aku membuat kimbap, yang dimana kimbap itu makanannya rebus-rebusan, terus ingredientsnya itu sayur-sayuran, dan mungkin kalau misalnya ada toppingnya itu toppingnya ayam, atau misalnya ditambah mayones, terus habis itu saus seperti itu. Ya walaupun belum sehat, tapi aku mencoba belum sehat 100%, tapi aku mencoba untuk bisa mengurangi seperti gorengan atau tidak menggunakan MSG. Nah, untuk yang menjadi keresahanku tuh masih seputar itu. Konsep apa yang harus aku kembangkan lagi dengan background makanan Korea tapi sehat dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan yang ditawarkan sekarang ini di lingkungan itu banyak yang manis, minuman itu boba-boba, yang dimana kalau aku sebagai penjual melihat anak kecil yang mengkonsumsi itu terus-menerus tuh kayak kasihan, karena ya melihat berita saat ini di mana banyak sekali orang muda, anak-anak yang menderita diabetes dan penyakit-penyakit yang mengerikan lainnya, itu membuat aku sedikit sadar. Jadi aku sedang mengusahakan, dan semoga apa yang aku bicarain mungkin dari keluarga online ada saran ataupun kritik ataupun ide yang mungkin bisa menunjang kemajuan dari bisnis yang harusnya seperti apa, ataupun memberikan insight baru kalau coba deh kak, kalau misalnya sarapan pakai ini atau untuk sahur pakai ini biar lebih kenyang dan lebih berenergi dan lain-lain. Keluarga online bisa komen di bawah ini. Terus thank you yang udah dengerin, walaupun di akhir-akhir itu adalah sebuah curhatan yang tidak ada intinya, tapi semoga keluarga online mendapatkan pencerahan dan mendapatkan insight di video kali ini.
Thank you for watching and see you to the next video. Bye bye. Ini tanganku kena bolpen. See you. Oh iya, keluarga online jadi lupa. Aku mau sedikit menambahkan mengenai topik kesehatan. Jadi itu kan ketika aku melakukan pola hidup yang tidak sehat, dimana aku makan goreng-gorengan terus dan hasilnya adalah kolesterolku naik, terus habis itu tensinya naik dan semuanya naik. Itu tuh terus aku berpikir bahwa kita tidak bisa mencoba lifestyle yang sehat itu ada ketimpangan. Misalnya ketika aku sudah ngerasa olahragaku tuh udah getol nih, aku udah olahraga seminggu 4 kali, seminggu berapa kali kayak gitu, tapi kita tidak imbangi dengan makanan yang baik untuk tubuh kita, itu juga nggak bakal maksimal karena sudah kejadian di aku. Dan jadi kita tuh harus balance mulai dari apa yang kita lakukan seperti olahraga, gimana kita ngelola emosi kita, dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu semuanya harus seimbang untuk bisa sustain kita menjalankan pola itu ke depannya, seperti itu. Jadi ya hanya ingin menambahkan sedikit. Thank you.